Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten melakukan rapat fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, Rabu, 25 Juni tahun 2025. Tugas bagaimana merata adil ini. Jadi jangan sampai nanti yang memperoleh kesempatan hanya orang tertentu saja. Maka saya pikir pemaksaan regulasi ini ibarat regulasi pemaksa masyarakat untuk ya dong, mau dong memberikan data supaya kita bisa tadi mendeteksi, oh ini belum halal nih, ditawarkan mau nggak itu sertifikat halal, ada gratis. Kalau gratis, insya Allah berbondong-bondong. Coba karena terbatas, akhirnya hanya tertentu. Nah ini kembali lagi, makanya program itu menurut saya penting untuk ya disosialisasikan kepada masyarakat. Saya lagi membawa. Terima kasih, mohon izin pimpinan. Terkait saran dan masukan tadi, mungkin materi muatan ini tidak berubah, tapi kita tambahkan bab mengenai pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemda. Pembinaan itu sebenarnya bisa dilakukan sebenarnya sudah kita laksanakan dari pembinaan tata kelola usaha mikronya, kemudian pendampingan pemenuhan perizinan itu sudah kita lakukan. Kemudian ada mungkin nanti ada pembinaan sumber daya kewirausahaan, kemudian pemasaran produk karena kemarin sudah dilakukan packaging ya Bu ya, pendampingan untuk packaging dari produk usaha mikronya itu. Diberikan label, sertifikasi halal dan sebagainya. Kemudian satu lagi yang terkini adalah penerapan teknologi tepat guna. Nah mungkin itu kita juga bisa masuk dalam kategori yang pembinaan ya, penggunaan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan usahanya. Karena ternyata kemarin juga ada perlombaan penggunaan teknologi tepat guna untuk yang usaha mikro. Nanti kita tambahkan juga di regulasi kita. Kemudian bentuk pembinaan lain seperti sosialisasi, konsultasi atau fasilitasi, jenis fasilitasi apa yang dapat kita berikan untuk usaha mikro itu nanti kita tambahkan. Mana menyusun dia memiliki usaha harus ada laporannya, laporan bisnisnya seperti apa, terkait dengan omsetnya yang tadi itu pada nutupin omset, karena memang yang usaha mikro kan banyak bantuan ya dari Pemda. Jadi inilah yang nanti kita rumuskan, nanti kita tambahkan. Muncul sendiri dari bagian hukum ya yang begitu banyak. Saya catat fasilitasi, beberapa teknologi, pembinaan, kemudian juga digitalisasi dan pemberdayaan. Nah, ini daerah memberikan bantuan kepada usaha mikro dalam bentuk bantuan modal. Nah, bantuan modal ini dasarnya dari mana ya? Kalau salah, bantuan modal untuk perorangan itu hibah itu kan ya ini ya, apa namanya? Ini bantuan kepada biasanya kepada aturan UMKM atau bisa jadi langsung. Kalau ini ke personal, usaha mikro. Ini jelas ke perorangan. Perorangan. Kami memang ada pelunasannya. Nah, gimana maksud bantuan modal yang kita pahami gimana Pak Kabin? Kalau saya kan justru saya paham bantuan modal itu berarti bantuan modal ya. Ya, misalnya 5 juta, 10 juta gitu. Boleh kan? Kalau masalah harus ada timbal gitu. Hah? Harus timbal kan. Kalau orang boleh kan? Iya. Boleh ada. Di mana sosial ya? Itu kita dibatasi ya. Iya. Nggak bisa secara langsung gitu ya. Kalau itu untuk mencapai visi misi Pak Wali, bantuan permodalan. Nanti ke pelaksanaannya bagaimana? Berarti kan tidak dapat tercapai itu visi misi. Karena kita kan sebenarnya bantuan sebenarnya ini Pak. Ini pengennya Pak Wali itu dinas punya uang nanti apa masing-masing kalau dapat. besarnya tentunya sesuai kemampuan ya Pak ya. Ini apakah dibantu dari 2 juta atau 3 juta. Tapi kalau ini untuk pencapaian visi misi
ada bentuk bantuan modal usaha, misalnya 3 juta, kan tetap aja harus kita rumuskan gitu Pak. Nantinya kalau misalnya kita menutup, karena kan kalau dari dinasnya itu menekan suku bunganya untuk usaha mikro nih, pinjaman ke banknya gitu. Nah kalau untuk penerapan visi misi di sana berkaitan dengan usaha mikro kan selain menyediakan tempat ada modal gitu Pak. Kalau visi misi juga kan harus diselaraskan ya dengan peraturan yang ada ya. Iya. Iya, nanti kalau misalnya itu ternyata Itu dengan PJMD di peraturan kaitan dengan keuangan nanti yang repot.